Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fi ayatin ukhra ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha ala inna kulla muhdatsatin fid din bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jemaah salat maghrib yang mudah-mudahan Allah rahmati, alhamdulillah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala, dengan selalu meringankan lisan kita untuk bertasbih, bertahmid, bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit dan bumi beserta isinya, beserta apa semua yang ada di dalamnya. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan dan menciptakan kita ini hidup di dunia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dijadikannya bumi sebagai hamparan dan dipilihnya bumi sebagai tempat tinggal bagi kita, dan dijadikan bumi beserta isinya sebagai tempat bagi kita untuk mencari kehidupan, sebagai sarana bagi kita untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala berarti kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita sadar bahwa Allah Maha Agung, Maha Besar, Maha Bijaksana, Maha Mulia, dan Maha Kekal. Dialah yang menciptakan ini semua, dan Dia pula yang akan menghancurkan alam semesta ini beserta isinya, sehingga yang tersisa hanya Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang mematikan kita sehingga kita di alam kubur, di alam barzakh dimintai pertanggungjawaban. Jadi ketika masuk kubur itu kita sudah dimintai pertanggungjawaban tentang bagaimana posisi kita kepada Allah, keberpihakan kita kepada Allah ketika di dunia, sehingga ditanya man rabbuka wa ma dinuka, dan bagaimana sikap kita terhadap agama kita, sikap perlindungan kita, pertolongan kita kepada agama yang
dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala itu al-Islam. Dan kita juga diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala ketika di alam kubur nanti, yang tidak ada yang bisa menjawabnya kecuali amal yang telah kita perbuat. Sikap kita kepada Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan taslim kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in, dan kepada orang-orang yang senantiasa istiqomah di atas mengikuti jejak dan perjuangan beliau sampai akhir zaman nanti. Jemaah salat maghrib yang mudah-mudahan Allah rahmati, kemarin telah kita bahas kaitan dengan beberapa hal yang meningkatkan keimanan dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya di antaranya adalah senantiasa mengerjakan amal-amal sunnah. Senantiasa mengerjakan amal-amal sunnah. Dan telah kita bahas juga bagaimana kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, keagungan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita dalam beribadah kepada Allah, kita faham betul bagaimana sebenarnya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kebesaran dan ketinggian dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah sekalian yang mudah-mudahan Allah rahmati, telah kita sampaikan kemarin, berusaha untuk mendapati imam sholat ketika takbiratul ihram, sehingga kita dijauhkan daripada sifat kemunafikan. Yang kedua juga tadi saya sampaikan nasihat untuk pribadi saya dan jemaah sekalian untuk selalu menjaga sholat rawatib. Jangan dulu berbicara sholat-sholat sunnah yang lain, tapi jaga dulu sholat rawatib, qobliyah dan ba'diyah yang 12 rakaat dalam sehari. Barang siapa yang bisa menjaganya, sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis qudsi bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa yang sudah menunaikan kewajiban kemudian ditambah dengan hal-hal yang sunnah, termasuk yang disunahkan di sini adalah yang ditekankan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, sunnah yang dimaksud dalam hadis qudsi itu adalah salat sunnah rawatib. Terjaga salat rawatib dalam sehari itu 12 rakaat, maka akulah yang menjadi pendengarannya yang dia gunakan untuk mendengar. Aku cinta kepada dia dan dia pun akan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin cinta, ingin merasakan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, laksanakan salat rawatib ini 12 rakaat itu. Maka kalau sudah seperti itu, bertambah rasa cinta kita kepada Allah. Kita akan menikmati ibadah kita kepada Allah. Kita akan merasakan kehusuan dan kenikmatan ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Laksanakan salat sunnah rawatib, maka Allah lah yang menjadi pendengaran ketika kita mendengar. Mata yang kita gunakan untuk melihat, kemudian kaki yang kita gunakan untuk melangkah, dan tangan yang kita gunakan untuk memegang sesuatu. Itu Allah yang akan menjaganya. Allah yang akan menjaganya. Jemaah sekalian yang mudah-mudahan Allah rahmati, kalau kita sudah menjaga salat rawatib ini, Allah akan juga jaga. Diberikan kemampuan oleh Allah, diberikan semangat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga salat-salat sunnah yang lain. Jemaah salat maghrib yang mudah-mudahan Allah rahmati, pada kesempatan yang berbahagia ini, tentu dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ada satu syarat yang harus kita jauhi, bahwa keberadaan dan kedudukan kita kalimat la ilaha illallah yang sudah turun-temurun, dan bi'ah lingkungan kita sudah bi'ah lingkungan la ilaha illallah. Kita sebagai keturunan orang yang mengucapkan la ilaha illallah, maka bagaimana bisa menjaganya? Ingat, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia hidup di dunia ini kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Illa liyuwahhidun, kecuali dalam rangka untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Segala perkara ibadah kita, apapun yang kita lakukan, kalau kita niatkan untuk Allah, Allah itulah maknanya kita mengesahkan Allah dalam setiap gerak-gerik ibadah, baik perkataan dan perbuatan kita. Niat dan tujuan kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah sekalian yang mudah-mudahan Allah rahmati, saking pentingnya perkara ibadah ini teringat dalam sebuah riwayat yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika awal kali dakwah. Ya, ketika awal kali dia berdakwah secara terang-terangan, dia mengumpulkan keluarganya. Hal sadaqtum bima akhbartukum? Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada sekian orang banyak karena perintah dakwah secara terang-terangan, apakah kalian mempercayai apa yang aku katakan? Maka mereka menjawab, ma wajadtum minal kidib min sigorika ya Muhammad. Tentu kami akan selalu membenarkan Muhammad karena kami tidak pernah mendapati kamu berbohong sejak kecil. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, ankidu anfusakum minan nar. Inni lakum nadhirun min adzabin syadid. Apa kabar yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ankidu anfusakum minan nar. Ankidu anfusakum minan nar. Jagalah diri kalian dari panasnya api neraka, dari memasuki neraka Allah Subhanahu wa taala. Ingat jemaah sekalian, ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW dan beliau faham tujuan dihidupkan di dunia adalah untuk beribadah kepada Allah, dan beban ibadah ini bukan hanya dibebankan kepada Nabi dan Rasul tapi kepada seluruh manusia, terlebih umat Islam, orang Islam, untuk beribadah kepada Allah. Kenapa? Kalau kalian tidak beribadah, sebagaimana Nabi SAW sampaikan kepada orang-orang Quraisy, ankidu anfusakum minan nar. Jagalah diri kalian dari panasnya atau memasuki neraka Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah rasulullah dukhulu ila nari jahannam, masuk ke neraka jahanam itu ketika kita melewati sirat dan tidak mampu melewati sirat karena banyaknya amal dosa yang telah kita kerjakan, jatuhnya orang dari sirat sampai bisa mendapati neraka jahanam di bawahnya harus menempuh perjalanan 7,000 sana. 7.000 tahun. 7.000 tahun. 7.000 tahun. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sabda yang lain, "Lau anna fi masjid hadza mi'ati alfi rajulin." Kalau seandainya di masjid saya, di Masjid Nabawi ini ada 100.000 orang yang mengisi masjid ini. 100.000 orang berada di masjid ini. Wa kana fi rajulun wahidun min ahli nari jahannam. Sementara ada satu orang di antara 100.000 orang itu, ada satu orang penduduk neraka jahanam. Ada satu orang penduduk neraka jahanam. Fatanaffasa binafasin wahidah, maka dia bernapas dengan satu kali nafas, maka akan hangus semua isi masjid beserta 100.000 orang yang ada di dalamnya. Hangus dengan satu kali nafasnya penduduk, satu orang penduduk neraka jahanam. Dia bukan bernapas berkali-kali, tapi satu kali nafas. Siapa yang bisa mensyukur jemaah sekalian ketika kita mendengarkan apa yang dihabarkan oleh Nabi SAW, apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada rasa takut di dalam diri kita, bersyukurlah kita. Yujadu iman fi qulubina, masih ada iman di dalam diri kita.
Tapi kalau disampaikan ayat, disampaikan hadis, tidak tersentuh, malah dia cuek, malah dia tidak peduli dengan apa yang disampaikan Allah dan disampaikan Rasulullah SAW. Takutlah, beristighfarlah sesegera mungkin. Hati kita sudah mati pada saat itu. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Itu neraka jahanam. Proses masuknya 7.000 tahun baru bisa nyampe ke neraka jahanam. Panasnya neraka jahanam, satu kali napasnya penduduk neraka jahanam itu bisa menghanguskan Masjid Nabawi beserta 100.000 orang yang ada di dalamnya. Itu hanya satu kali napas penduduk neraka jahanam. Sementara jemaah sekalian, kita sudah tahu posisi kita bahwa kita diciptakan oleh Allah untuk beribadah kepada Allah. Ibadah itu bukan hanya sholat wajib, tapi tuntutannya sunnah. Ibadah itu bukan hanya wajib dan sunnah, tapi ada hubungan kaitan dengan hubungan sesama manusia, infak, zakat, sedekah dan yang lainnya. Dan ibadah-ibadah yang lain. Ketika semua perkara, bahwa semua ibadah ini adalah diperintahkan oleh Allah, diperintahkan oleh Rasulullah SAW, ingatlah posisi kita bahwa pada saat itu kita di dunia ini diciptakan oleh Allah untuk beribadah kepadanya. Maka berusaha maksimal untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Rasulullah SAW menyampaikan kabar itu kepada orang-orang Quraisy, "Anqidu anfusakum minan nar." Jagalah diri kalian wahai keluargaku, jagalah diri kalian wahai masyarakat Mekah. Minan nar, dari panasnya api neraka, dari siksa neraka. Fa inni lakum nadhirum min adzabin syadid. Sesungguhnya aku ini diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pemberi peringatan dari adab Allah, dari siksa Allah yang sangat keras. Ini Rasulullah SAW yang menyampaikan, jemaah sekalian. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada malaikat Jibril, kemudian malaikat Jibril sampaikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini luar biasa. Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala basyira wa nadhira, menyampaikan kabar itu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menyampaikan, karena saking pentingnya perkara ibadah ini, jangan sampai kita lewatkan, jangan sampai kita lalaikan. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkesempatan untuk mendakwai para keluarganya karena sudah berdakwah kepada layaknya masyarakat umum. Kemudian dia mengumpulkan para keluarganya, kemudian dia menyampaikan, sesungguhnya inna ra'i la yakdzibu ahlahu. Sesungguhnya penggembala atau yang menjaga sesuatu itu tidak bisa membohongi keluarganya, tidak bisa membohongi apa yang dia jaga, tidak bisa mengkhianati apa yang dia jaga. Jadi kalau Nabi SAW pada umur 9 tahun sempat menggembala kambing, ya. Bahkan di dalam riwayatnya buku tipis yang Nurul Yakin itu, Nabi SAW saking paham posisi pamannya itu sempit keuangannya, sempit dunianya gitu, sehingga dia sadar dia sampai rela untuk mengembala kambing penduduk Mekah dalam rangka untuk mencukupi kehidupan untuk hari itu. Dia mendapat upah itu hanya sekedar cukup untuk menghidupi pada hari itu. Dia menyampaikan kepada para keluarganya, sesungguhnya para pengembala itu tidak akan mengkhianati apa yang digembalakan. Begitu juga Allah. Allah tidak akan mengkhianati apa yang dia janjikan. Maka Nabi SAW, "La qadabtu jami'an nasi kadzabtu, walakin ma kadzabtukum." Nabi SAW sampai mengatakan, kalau seandainya aku ini berbohong kepada seluruh manusia, tapi aku tidak akan pernah berbohong kepada kalian. Jadi di tengah keluarga ini dia sampaikan begitu. Dan seandainya aku ini menipu banyak orang, tapi aku tidak akan pernah menipu kalian. Artinya ketika menyampaikan dakwah itu.
Kemudian Rasulullah SAW menyampaikan, wallahi inni li rasulillahi ilaikum jami'an wa ilan nasi kafah. Ketahuilah, saking bagaimana bahasa Nabi SAW meyakinkan kepada keluarga dan masyarakat Arab pada saat itu, terutama di Mekah, wallahi demi Allah, sesungguhnya aku ini utusan Allah untuk kalian dan juga untuk manusia secara menyeluruh. Ya, itu penyampaian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dilanjut apa yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wallahi innakum latamutuna kama tanamun. Demi Allah, wahai keluargaku, demi Allah, wahai orang-orang Quraisy, innakum latamutuna kama tanamun. Sesungguhnya kalian benar-benar akan mati sebagaimana kalian tidur. Sebagaimana kalian tidur, kalian akan mati, masya Allah. Wa innakum latamutuna kama tanamun. Kalian akan mati, benar-benar kalian akan mengalami kematian sebagaimana layaknya kalian tidur. Kemudian wa innakum latub'atunna kama tastayqidun. Dan kalian juga pasti akan dibangkitkan sebagaimana kalian sadar dari tidur kalian. Sebagaimana kalian dalam keadaan sadar. Kalian akan dibangkitkan nanti menuju hari kiamat, menuju hari akhirat. Proses awal menuju hari akhirat, bahwa kalian akan dibangkitkan dari kematian itu sebagaimana layaknya kalian bangun dari tidur. Ini bahasa-bahasa yang luar biasa dari Nabi SAW untuk meyakinkan umatnya. Kemudian yang ketiga, wala tujzauna bima ta'malun. Dan pasti kalian akan tujzauna bima ta'malun, akan dibalas seluruh apa yang kalian kerjakan di dunia. Apakah yang baik atau yang buruk. Fajajau bil ihsani ihsan wa bisu'i su'an. Kebaikan akan dibalas dengan kebaikan, keburukan akan dibalas dengan keburukan. Imma fil jannati abadan awin nari abadan. Apakah balasan kalian itu surga ataukah nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala? Ini masya Allah penyampaian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika bagaimana menyelamatkan orang, menyelamatkan manusia pada saat itu supaya manusia terhindar dari siksa nerakanya Allah Subhanahu Wa Taala dan mereka beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka jamaah sekalian yang mudah-mudahan Allah rahmati, syarat kita beribadah ini adalah wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Beribadahlah kepada Allah dan jauhi syirik. Ini yang kita harus jauhi. Saya sampaikan jemaah sekalian yang mudah-mudahan Allah rahmati, jauhi syirik. Ini kaitan dengan syiriknya. Maka la ilaha illallah, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Musa pernah memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, alimni kalimatan aquluha wa adhkuruha. Ya Allah, ajarkanlah kepada saya sebuah kalimat yang spesial, kata Nabi Musa. Yang kalimat itu bisa saya gunakan, saya amalkan dan saya bisa pakai untuk berzikir kepadamu. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menjawab, qul la ilaha illallah. Katakanlah wahai Musa sebuah kalimat yang agung, yaitu kalimat la ilaha illallah. Maka Nabi Musa alaihissalam menjawab, kullun nasi yaquluna hadza. Wahai Allah, semua manusia mengucapkan kata ini. Berikanlah kepada saya spesial yang tidak pernah engkau berikan kepada manusia, yang tidak banyak manusia ucapkan. Maka Nabi
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lau anna as-samawati as-sab'a wal ardina as-sab'a fi kaffihi." Ya. "Wa la ilaha illallah fi kaffihi lamalat la ilaha illallah." Kata Allah Subhanahu wa taala ketika berfirman kepada Nabi Musa, seandainya 7 lapis langit di atas ini beserta seluruh isinya dan 7 lapis bumi ke bawah ini beserta semua isinya tanpa tersisa sedikit pun dari isi langit dan bumi itu, tanpa tersisa sedikit pun, semuanya, pokoknya semua isi 7 langit, semua isi 7 bumi ke bawah ini, tanpa tersisa satu pun dari isi langit dan bumi itu, ditimbang dengan satu timbangan, wala ilaha illallah fi kaffihi, sementara kalimat la ilaha illallah di timbangan yang satu, la malat la ilaha illallah. Maka yang berat itu nanti, yang berat itu adalah kalimat ini wahai Musa, yaitu kalimat la ilaha illallah. Jadi kalau timbangan ini sudah langit dan bumi beserta isi keduanya, kemudian sebelahnya adalah ilallah, itu langsung pergi langit dan bumi itu tanpa tersisa karena saking beratnya kalimat la ilaha illallah. Kenapa berat jemaah sekalian yang mudah-mudahan Allah rahmat? Dari posisi niat saja. Ini makanya kemarin kenapa saya sampaikan materi supaya kita kenali Allah, maka kita ibadah karena Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga diperkuat oleh Imam Bukhari, ada 3 perwakilan amal yang sungguh sangat besar. Yang pertama adalah qari'ul Quran wa 'alimul Quran. Orang yang membaca Al-Quran plus faham Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Artinya para ustaz. Qari'ul Quran, yang kedua para ustaz. Dia faham ilmu Al-Quran, kemudian dia ajarkan ilmu Al-Quran itu. Ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Bima ta'maluna fi?" Bagaimana kamu mengamalkan ini? Karena malaikat kan cuma catat, nggak tahu isi hatinya, nggak tahu isi, cuma catat, oh dia luar biasa amalnya. Ya Allah, saya gunakan, saya membaca Al-Quran itu dalam rangka untuk mengajarkan Al-Quran, dalam rangka saya memiliki ilmu agama, dalam rangka untuk saya mendakwahkan ilmu Islam ini. Apa kata? Kadzabta. Alasta taqra'uha litakuna qari? Alasta tu'allimul Quran litakuna 'aliman? Bukankah kamu mengajarkan Al-Quran itu atau membaca Al-Quran supaya dikatakan sebagai orang yang kuat membaca Al-Quran, atau dikatakan sebagai orang yang terkenal dalam membaca Al-Quran? Coba bayangin, satu huruf di luar bulan Ramadan, satu huruf dalam Al-Quran itu nilainya berapa? 10 kebaikan. Ila sabibiatin ila adafin kathirah. Satu huruf itu nilainya 10 kebaikan. Dilipat gandakan menjadi 700 kali lipat kebaikan, sampai berlipat-lipat. Itu satu hurufnya. Saking besarnya bonus yang Allah berikan dengan kita membaca Al-Quran. Tapi kalau salah niat jemaah sekalian, ini pentingnya, la ilaha illallah. Kalau salah niat, baik ketika kita berdakwah, baik ketika kita membaca Al-Quran, salah niat, bohong kamu, kata Allah, kadzabta, bohong kamu, bohong, masuklah ke dalam nerakaku. Bahkan dalam riwayat yang lain Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu wa taala di neraka nanti meminta kepada orang yang tujuannya bukan untuk Allah dalam ibadah apa saja, maka dia akan memanggil, itu orang yang kamu berharap supaya kamu melihat, supaya mereka melihat apa yang kamu apa ibadah yang kamu kerjakan. Ketika kamu baca Al-Quran supaya ingin dilihat oleh orang itu, supaya dipuji oleh orang itu, sekarang pergi ke dia, minta kepada dia untuk menyelamatkan kamu dari azab Allah. Atau berhala yang disembah oleh orang-orang kafir, berhala yang disembah oleh orang-orang, ketika berhala disembah atau sesajian, tohore yang kita yakini bisa mendatangkan menolak balan dan mendatangkan manfaat,
Itu Allah suruh, datangi dia, minta kepada benda-benda tersebut. Patungkah apa saja selain Allah yang kalian ibadah bukan untuk Allah, bukan untukku, minta kepada mereka. Apakah mereka bisa menyelamatkan kamu dari azab Allah Subhanahu wa taala, dari azabnya? Yang kedua, jemaah sekalian, masya Allah, yakni ibadah orang yang berinfak. Subhanallah, bahkan di dalam keterangan hadisnya, sampai habis hartanya dia gunakan untuk infak. Ini dia gunakan untuk infak, dia gunakan untuk kebaikan, dia gunakan untuk pembangunan masjid, dia gunakan untuk pembangunan pondok pesantren dan lain-lain. Tapi karena ada terdetik niatnya supaya dikatakan sebagai orang dermawan, diroi betul, supaya dilihat supaya dipuji oleh orang, sia-sia seluruh harta yang dia infakkan. Ya, masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Satu biji tumbuh 7 ranting. Setiap rantingnya membuahkan berapa? 100 biji. Dari satu kebaikan infak yang kita kerjakan, yang kita keluarkan, sebegitu bonus pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena salah niat, rusak infak kita, tidak bisa menyelamatkan kita dari nerakanya Allah, bahkan kita masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga siapa? Orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berperang di jalan Allah, nyawa taruhannya, terluka-luka, tersusah-susah dia mengerjakan ibadah ini. Tapi karena ada tujuan dikatakan sebagai orang pemberani, do bisa, do luar biasa, sehingga naudzubillah dengan salahnya niat ini, maka dia dimasukkan ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Mananya? Pentingnya la ilaha illallah. Menjaga la ilaha illallah kita ini supaya tidak ada campur baur syirik di dalamnya. Itu baru hal dalam urusan niat. Dan paling banyak aktivis orang yang beribadah itu rusaknya di sini dia. Para qari'ul Quran, para ustadz ini tidak rusak di menyembah berhalanya. Para mujahidin, para dermawan, para aktivis dakwah, para dai, para kiai tidak rusak dari sisi apa? Dari sisi urusan menyembah berhalanya, tapi dirusakin dari sisi niatnya. Memang luar biasa iblis ini dan anak keturunannya. Tadi benar-benar bersumpah di hadapan Allah 24 jam untuk menyimpangkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala yang lurus ini. Jemaah sekalian yang mudah-mudahan Allah rahmati, jaga diri kita. Jangan sampai apa yang kita kerjakan merusak la ilaha illallah kita. Niat ibadah kita karena Allah. Saya datang kepadamu ya Allah karena kami adalah makhluk yang hina. Saya datang ke masjid ini ya Allah karena Engkau perintahkan untuk beribadah kepadamu, bukan untuk tujuannya. Saya membaca Al-Quran ya Allah karena ini adalah bagian daripada ibadah kepadamu. Saya sholat sunnah ya Allah karena ini adalah bagian ibadah kepadamu. Kosongkan sesuatu yang berurusan dengan sesuatu yang lain, sehingga ibadah kita bernilai selamat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Imam Hasan Al-Basri mengatakan, seandainya aku tahu, seandainya Allah menghabarkan kepadaku di antara sekian ibadah yang aku kerjakan, kata Imam Hasan Al-Basri, di antara sekian banyak ibadah yang aku kerjakan ini, ternyata Allah memberikan kabar hanya sholat duhur yang murni, contoh, hanya satu sholat yang murni kamu kerjakan untukku. Maka kalau itu Allah habarkan, tahu satu sholat itu saja yang Allah beritahu bahwa itu yang diterima Allah, ikhlas karena Allah, niscaya aku akan adakan syukuran dengan menyembelih unta untuk syukuran karena satu sholat itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, karena ikhlasnya kepada Allah Subhanahu wa taala.
Maknanya Imam Hasan Al-Basri saja dalam hal ini sangat hati-hati menjaga permasalahan itu. Ya, sebagaimana juga yang telah disampaikan kemarin. Abu Bakar biasa setiap habis sholat subuh pergi ke sebuah rumah pinggiran kota Madinah, bersihkan rumah, kasih makanan orang yang ada di rumah itu. Orang yang punya rumah saja tidak tahu kalau itu adalah Abu Bakar. Umar bin Khattab yang menjadi teman dekatnya Abu Bakar saja tidak tahu apa yang dilakukan oleh Abu Bakar. Saking mereka menjaga keikhlasan mereka. Ini jemaah sekalian yang mudah-mudahan Allah rahmati, jauhi perkara-perkara syirik. Jagalah ilaha illallah kita. Cinta kita karena Allah. Cinta kita dekat dengan teman kita karena Allah Subhanahu wa taala. Kita mengajar kita apa segala karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Seluruh rangkaian yang itu bagian daripada ibadah, niatkan karena Allah dan jaga untuk Allah semata. Jangan sampai ada tujuan-tujuan, keinginan dan niat-niat yang lain selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Insyaallah kita akan lanjutkan materi yang berkaitan dengan pentingnya kalimat la ilaha illallah ini, sehingga perlu kiranya kita ingatkan terus ini sehingga terjaga semua ibadah kita karena Allah. Saya sampaikan bersyukur kita kepada Allah pada pada maghrib ini bisa sholat berjemaah, sampai bisa sholat isya berjemaah, sampai bisa berada di majelis ilmu. Tolong nasihat untuk saya dan kita semua, jaga niat kita masing-masing sehingga capeknya kita, waktu kita, semuanya ini ya Allah bernilai sesuatu yang membekas di sisimu ya Allah, membekas di sisimu ya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.